saya selalu berdoa untuk Reza agar Reza dijauhkan dari kehidupan yang tidak benar, di jalan yang benar, fokus kepada anak-anak dan fokus kepada Tuhan. Karena tidak semua orang diberikan talenta seperti Reza. Komentarnya Mas. Jujur aja saya sih nggak bisa komen apa-apa ya, karena saya dengarnya sehari setelah Reza ditangkap gitu loh. Karena saya belakangan ini kan lagi sibuk untuk pembukaan restoran saya, jadi saya nggak terlalu fokus ke situ. Ternyata waktu saya mau tidur saya dengar berita, ternyata saya dengar Reza tertangkap gitu. Saya pikir tertangkap kenapa lagi ini ya? Ya katanya tertangkap karena narkoba. Saya sebenarnya prihatin sekali ya dengan kejadian Reza yang kedua kali ini kan. Harusnya ya hal-hal seperti itu harus sudah dijauhkan lah. Udah nggak zaman gini hari masih main gituan, untuk saya mah kuno banget gitu ya. Jadi bukan teramat modern gitu loh, tapi sangat kuno gitu loh. Kita udah waktunya sekarang fokus kepada Tuhan, fokus dengan pekerjaan, fokus yang sudah dikasih talenta sama Tuhan. Udah itu aja. Ngapain sih hidup-hidup gitu, nikmatnya cuma sesaat kok gitu ya. Tapi sekarang dengan saya mendengar off airnya Reza banyak ya, terus dia akan mempunyai suara yang sangat amat luar biasa. Ternyata kejadian lagi seperti, sayang kan, dan juga kesian anak-anaknya gitu loh. Kan anak-anaknya makin hari makin dewasa, makin hari makin dewasa. Terus siapa yang mau urus gitu loh ya. Jadi saya pikir ya Reza harus belajar. Yang kedua kali ini harusnya belajar lagi lebih dalam, sehingga pelajaran-pelajaran ini mendapatkan untuk dirinya sendiri itu lebih fokus lah kepada talentanya, lebih fokus kepada keluarga, lebih fokus kepada Tuhan, itu aja. Iya, Mas ada rencana mau jenguk nggak sih Mas, kalau ada kesempatan mungkin? Saya belum tahu posisinya Reza di mana ya, apakah di Pondok Bambu, apa di rehab atau apa ya. Kita sebagai manusia kan kita namanya sama-sama bersaudara ya, tapi saya ada keinginan untuk menjenguk dia, tapi saya karena kondisinya juga pandemi sekarang seperti ini ya, kita harus bersabar dan kita harus menjaga juga lah untuk diri kita sendiri. Benar. Ya memang kita punya Tuhan, tapi kita sendiri tetap terus harus berhikmat kan. Iya. Mas, terakhir komunikasi sama Reza sebelum Mbak Reza tertangkap tuh udah lama atau baru-baru, terus seringnya curhat apa aja sih Mas? Enggak sih, sudah lama sekali. Setelah Reza sibuk, saya sibuk, kita jarang komunikasi. Terakhir Bunda Heti cuma minta nomor teleponnya Reza karena mau say hello segala macam. Saya cuma telepon ke adik ya, adik iparnya Reza. Saya dapat terus saya kasih, ya udah terus. Tapi saya nggak ada komunikasi, sudah lama sekali. Saya ketemu juga waktu itu di ulang tahun teman, cuma say hello sun-sunan aja gitu. Karena manusia itu kan gampang sekali berubah. Ya. Kalau kita pernah dekat di waktu dia mungkin lagi jatuh ya, kadang-kadang waktu dia sudah naik kembali kan kadang-kadang dia juga suka lupa sama siapanya. Jadi untuk saya wajar lah, untuk I don't care. Tapi saya selalu berdoa untuk Reza agar Reza dijauhkan dari kehidupan yang tidak benar, di jalan yang benar, fokus kepada anak-anak dan fokus kepada Tuhan. Karena tidak semua orang diberikan talenta seperti Reza. Dia mempunyai suara yang sangat amat luar biasa. Kayaknya ciri khasnya kita langsung tahu dia nyanyi. Kalau Reza nyanyi semua orang udah tahu itu Reza. Ya, dan dia luar biasa lah pokoknya. Percaya nggak sih Mas Haji, katanya Reza baru 4 bulan konsumsi sabu, baru lagi itu mulai lagi. No comment saya. Baik Mas, Reza mengaku katanya menyabu itu untuk menghilangkan stres akibat sepinya job. Gimana Mas komentarnya? Begini, kalau sepinya job mungkin tidak hanya Reza. Ya, orang yang kayaknya berkali-kali dari Reza pun sekarang juga dalam keadaan tidak stabil. Bahkan ada yang bangkrut, bahkan banyak karyawannya dikeluarkan. Tapi itu semua bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya dan Tuhan tuh bertindak untuk kita. Jadi pelarian kita dalam keadaan sepi job atau keadaan pandemi gini, kan kita nggak cuma hidupnya Reza aja, semua manusia di dunia loh. Bukan hanya Reza, di dunia semua mengalami hal yang sama. Tapi itu kan bagaimana kesabaran. Kalau menurut saya, COVID-19 ini adalah karya Tuhan. Jadi Tuhan memperingati kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini untuk supaya kita lebih fokus kepada Dia.
Ya, karena kita sudah dikasih kenikmatan dunia, Lupa, kita udah dikasih surga dunia, tapi orang lupa. Sudah dikasih kekayaan, dikasih berkat yang luar. Kadang-kadang orang lupa, tidak bisa fokus kepada Tuhan. Makanya Tuhan bikin sekarang dengan adanya seperti ini, orang mesti beribadah di rumah, Mendekatkan diri ya, Mas. mendekatkan diri dengan Tuhan, lebih fokus kepada keluarga, dekat diri sama anak-anak. Kan biasanya waktunya juga sedikit gitu kan. Nah itulah. Tapi ya saya bilang tidak cuma Reza kalau sepi job ya. Saya juga sebagai desainer sepi job ya. Nah, dampak Saya banget malah ya, Mas, ya? ya, tapi saya anggap hidup ini saya nikmati. Karena hadiah terbesar dari Tuhan itu bukan ramenya job, bukan kekayaan, tapi nafas kita itu adalah bagian ruh, bagian dari Allah. Jadi kita ini udah mempunyai ruh, yaitu yang kita harus berucap syukur setiap hari sama Tuhan. Dan kita dikasih kesehatan, kita tidak pernah dikasih kekurangan makan, kan begitu. Tapi bukan pelariannya ke hal-hal negatif gitu. Baik, Mas. Kalau sosok Reza sendiri, bener nggak sih, Mas? Dia belakangan ini labil ya. Mungkin Mas Aji tadi bilang udah lama nggak ketemu ya, ketemu juga saya hello. Tapi dia sosoknya seperti apa sih, Mas? Sebenarnya Reza itu wanita kuat ya. Ya itu saya kembalikan lagi, semua itu kan bagaimana kita mendekatkan diri, fokus kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita selalu memakai kebenaran kita sendiri, kita tidak akan bisa. Oke. Karena setiap manusia mempunyai kekuatan, kemampuan terbatas. Iya. Tapi kalau Tuhan itu kan tidak terbatas. Benar. Ya, nah kembali lagi kalau saya lihat Reza galau mungkin juga enggak. Saya nggak tahu sih ya, karena secara pribadi jujur saya nggak pernah galau. Jadi saya nggak ngerti orang galau seperti apa gitu ya. Karena saya sih ngelihat Reza kalau kita ketemu di ulang tahun teman, di perkawinan biasa-biasa aja sih. Oke. Mas, yakin nggak sih tapi Reza bisa direhab nih, Mas? Karena kan dia kita tahu sudah 2 kali tertangkap ya, Mas ya. Saya sebagai sahabatnya Reza, saya berharap Reza bisa direhab. Bener-bener rehab gitu ya. Benar-benar rehab, dan setelah rehab Reza benar-benar kapok, Taubat ya, Mas. benar-benar tobat. Udah fokus saja kepada keluarga, fokus kepada karir, fokus kepada Tuhan. Udah nggak usah aneh-aneh lah. Hidup ini kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan, hidup ini aduh betapa indahnya. Betul. Mas, terakhir, ya udah dukungannya buat Reza apa sih, Mas, dari seorang Mas Aji Notonegoro sendiri? Saya sebagai sahabatnya Reza, saya dukung Reza. Pokoknya saya mensupport terus. Saya bawa Reza dalam doa saya. Semoga Reza setelah pengalaman yang kedua ini, Reza bertobat dan Reza di jalan yang lurus dan benar. Dan semua Reza sudah bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Reza lebih fokus kepada anak-anak. Ya. Dan pastinya jangan putus asa. Pengalaman ini dijadikan guru yang terbaik untuk pengalaman hidup kita. Dan kita harus lebih sukses, jangan pernah nengok ke belakang lagi. Tapi kita berjanji bahwa kita akan pulih dari segalanya dan kita di jalan yang benar.